benar nggak? Yang Dari kedua, iWorld itu udah 27 tahun dia pernah handle tour untuk 50.000 orang, kantornya itu di Shenzhen satu gedung nih, ya kan? Itu juga bukan perusahaan asal-asalan. Kalau dia bersedia gandeng NS, bersedia terima token yang kita hasilkan di sini, berarti ini perusahaannya mereka pasti udah periksa dong. Jadi yang saya lihat selama saya ikut ini bukan apa yang mereka katakan, tapi apa yang mereka lakukan. Dalam 4 bulan kan mereka udah melakukan sesuatu. Saya bocorin satu hal, kita memperkenalkan tiga perusahaan itu bukan koneksi mereka itu diperkenalkan oleh member juga. Kalau ada perusahaan seperti begini, mereka bisa kerjasama. Dan kenapa listingnya di Jucoin? Itu ada Binance Lab, ada Bitcoin Lab dan sebagainya. Mereka selalu mencari project yang bagus untuk mereka finance, yang mereka kasih uang lah, intinya gitu, ya kan? Nah, perusahaan ini disupport oleh Jucoin Lab. Jadi makanya listing pertama masuknya ke Jucoin. Itu kira-kira bulan Mei. Tapi 45 hari sesudah itu mereka bisa punya hak untuk bisa listing ke exchange yang lain seperti Maxi dan sebagainya. Itu kira-kira. Jadi yang saya lihat seperti itu gitu. Nah, potensi usahanya seperti apa? Kita ini seperti diajak untuk mining Bitcoin 15 tahun yang lalu nih. Ya kan? 15 tahun yang lalu waktu kita mining Bitcoin, harga Bitcoin kan belum tahu, kegunaannya belum tahu, harganya juga masih kecil gitu kan. Tapi bagi yang percaya, yang tidak percaya beli pizza, yang percaya mungkin dia simpan sedikit gitu kan, sekarang dia jadi apa. Ini juga sama, tapi waktu itu kan kalau Bitcoin itu kan nggak ada company-nya, nggak tahu yang bikin siapa dan sebagainya, kita susah lah ya. Sekarang sama, ini NSG kita, ini orang-orang awal yang punya kesempatan untuk mencetak barang ini sebelum dia menjadi barang yang sangat berharga suatu hari. Jadi atau tidaknya itu adalah proses usaha bisnis. Jadi atau tidaknya barang ini tergantung dua hal. Satu, yang paling penting adalah komunitasnya. Semua kayak BTC, ETH dan sebagainya itu kenapa bisa gede, termasuk Doge dan PP yang belum ada gunanya. Kenapa mereka bisa berharga, bisa masuk ke Binance dan sebagainya? Itu karena komunitasnya satu dunia nih. Itu kira-kira. Jadi kita ini adalah komunitas awal dari token NSG ini. Dan saya bocorkan, teman-teman banyak sekali yang maksudnya teman-teman fight projectnya macam-macam platform ini dan sebagainya. Tujuan kita mendatangkan teman-teman semua di sini adalah untuk lihat potensi ini. Kalau kita teman-teman semua fight project yang sama, aku yakin kita pasti besar. Dan kita sudah mendatangkan ke sini mendekati 1.000 orang. Dan terus terang, orang leader-leader dari aneka platform udah lihat potensi usaha ini dan bersedia kasarnya kita berjuang untuk membesarkan NSG ini lah. Jadi bagi teman-teman, kan saya bilang komunitas token hanya bisa jadi kalau komunitasnya besar. Kalau fighter di project ini banyak, ini pasti jadi nih. Ini kira-kira baik investor juga bisa dapat uang banyak, apalagi leader. Karena tujuan kita mempromosikan sesuatu kan supaya cuan toh. Nah ini potensi untuk cuan besar. Itu kira-kira. Resikonya cuma di harga token. Menurut aku di harga token. Tapi kan dibilang di sini kan potensinya 1 jadi 3. Misalnya kalau harga token naik, udah pasti enak lah, bisa 1 jadi 6 dan sebagainya. Tapi bisa turun nggak? Pasti bisa dong. Misalnya contoh, di awal kemungkinan dia naik lebih besar daripada kemungkinan dia turun di awal. Nah, tapi contoh kalau 1 jadi 3, ujung-ujungnya pas kita jual 1 jadi 2, 106 hari, 100%, 3 bulan persen sebulan tau. Mau cari gimana juga gitu. Maksud aku kira-kira begitu. Saya ngomongnya kiri kanan dan sebagainya. Sekarang juga pertanyaannya supaya jawabannya lebih fokus. Kalau